Cerita dimulai dari Boruto dan yang lainnya sedang menuju ke dalam desa Konoha yang sudah berubah menjadi medan perang yang dahsyat melawan Otsutsuki. Saat itu Boruto harus mempersiapkan cakranya terlebih dahulu. Dia bisa saja terbang menuju Konoha, tapi dia lebih memilih untuk pergi menaiki elang milik Sai dengan jutsu Choujuganya. Saat itu pedang Rikudo yang diberikan Hagoromo sudah digenggam kuat oleh Boruto. Dia benar-benar sudah tidak sabar untuk kembali bertempur. Kini dia bukan bersama Sasuke, melainkan bersama ayahnya Uzumaki Naruto. Kembali ke arena pertarungan, Yamato langsung menyerang sang Otsutsuki dengan jutsu naga kayu raksasa miliknya. Saat itu Yamato yang sudah diberikan kekuatan biju dari Hagoromo, dia mengeluarkan biju dama dari naga kayu tersebut dan langsung meledakkan sang Otsutsuki yang ada di depannya. Tapi Otsutsuki itu bisa membuat perisai kaca yang muncul dari bawah tanah, sehingga arah serangannya berubah ke tempat Obito. Menyaksikan biju dama mengarah ke tubuhnya, Obito langsung menggunakan kamuinya. Dia berhasil menghisap biju dama dan memindahkannya ke dimensi lain. Bahkan Obito tidak percaya dia bisa melakukan itu dengan mudah. Saat itu Shukaku berkata, "Berhati-hatilah, jika kau sembarangan menyerang, maka itu akan berdampak buruk buat orang lain yang ada di sekitarmu." Obito yang mendengar itu membalas, "Jangan salah paham Ichibi, kau tidak perlu mengajariku seperti ini, kau hanya perlu mengumpulkan kembali cakra yang banyak, sehingga aku bisa melakukan banyak hal dengan kamui." Tidak lama Obito berkata demikian, dia langsung mengaktifkan Susanoo raksasa miliknya. Saat itu Susanoo tersebut berdampingan dengan Mokuton Mokuryu no Jutsu milik Yamato. Saat itu naga kayu raksasa dan Susanoo Obito bersampingan, bahkan Obito berkata di dekat Yamato, "Aku tidak menyangka kau bisa menggunakan kemampuan milik Shodaime Hokage secara sempurna, bahkan aku dengan sel Hashirama saja tidak bisa membuat semacam ini. Lumayan." Yamato yang mendengar itu membalas, "Aku juga ini, pertama kalinya aku melihat kau bisa menggunakan Susanoo. Tapi berhati-hatilah, Otsutsuki itu kembali menghilangkan wujudnya. Sepertinya Gai dan Shisui sedang mencari keberadaannya di bawah." Obito yang mendengar itu menjawab, "Begitu ya? Jadi kau tidak bisa merasakannya? Aku akan memancing dia keluar." Tidak lama Obito berkata demikian. Dia mengeluarkan pedang pasir dari Susanoo miliknya. Saat itu dia melemparkan pedang tersebut ke segala arah. Dan tiba-tiba muncul pasir dalam jumlah yang banyak dari bawah tanah, sehingga Otsutsuki itu keluar sebab dia bersembunyi di bawah. Saat itu Obito berkata, "Sepertinya kakek Rikudo cerdas juga dengan meletakkan dirimu padaku. Kemampuan bertarungku secara tidak langsung beresonansi dengan pasirmu." Shukaku yang mendengar itu berkata, "Jangan terlalu banyak bicara Uchiha brengsek. Aku tidak pernah merasa akan harus akur denganmu." Obito yang mendengar itu menjawab, "Aku akan menggunakan kekuatan besar setelah mengaktifkan Susanoo ini, jadi beri aku cakra sebentar lagi." Tidak lama Obito berkata demikian, tiba-tiba Shisui muncul di atas kepala Susanoo Obito. Saat itu dia menggunakan Shunshin no Jutsu. Obito yang menyaksikan Shisui ada di atasnya, dia langsung memasukkannya ke dalam Susanoo miliknya. Saat itu Obito berkata, "Bagaimana? Apa kau sudah menemukan sesuatu dari titik lemahnya? Aku sudah berhasil mengeluarkan dia." Shisui yang mendengar itu menjawab, "Ada sesuatu yang sangat janggal, sepertinya yang kita hadapi sekarang bukan dia." Sebelumnya Otsutsuki itu bersama monster kecil yang ada di pundaknya yang memiliki Rinne Sharingan, tapi aku dan Gai tidak menemukannya di bawah. Jadi percuma saja jika kami menyerang tanpa memastikan musuh yang jelas. Obito yang mendengar itu menjawab, "Sudah aku duga, aku juga setuju denganmu, tapi intinya, kita tidak punya pilihan selain bertarung kan?" Shisui yang mendengar itu menjawab, "Kau benar. Ini pertama kalinya aku melihat kau secara langsung dan bertarung bersamaan. Kalau begitu, mari kita mulai." Setelah mendengar ucapan Shisui, Obito langsung melemparkannya dengan tangan Susanoo sehingga Shisui meluncur dengan kencang. Saat itu Shisui langsung memasang segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan badai api yang besar dan mengarahkannya ke Otsutsuki tersebut. Menyaksikan Shisui sudah mulai bergerak, Yamato langsung menggunakan jutsu kayunya dan naga kayu itu berhasil muncul dari bawah pijakan sang Otsutsuki, sehingga Otsutsuki itu tidak bisa kabur lagi. Tapi bukan sampai di situ saja, Gai sudah muncul dari depan sang Otsutsuki tanpa wajah. Dia langsung menendang Otsutsuki tersebut sehingga tersungkur ke tanah.
Dan alhasil, badai api milik Shisui berhasil mengenai musuh sejati yaitu Otsutsuki tersebut. Tapi Gai berhasil menghindar dan menjauh sebelum jutsu itu mengenai dirinya. Tidak lama kemudian, Shisui kembali muncul di dalam Susanoo Obito sambil berkata, "Sepertinya tidak ada cara lain dia bisa menghindar seranganku, apalagi Gai berhasil membuat dia terkapar. Tapi tetap saja, ini aneh, dia dari tadi tidak melakukan apapun untuk menyerang kita. Dia hanya terus bertahan, bagaimana menurutmu?" Obito yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, ini sangat aneh. Dia bisa mengalahkan Sasuke dan yang lainnya dalam hitungan detik. Tapi kini, dia seperti tidak berdaya menghadapi serangan kita. Jujur saja, aku tidak tahu harus berkata apa." Yamato yang mendengar itu menjawab, "Hei, lihat di depan sana. Jutsu apimu tiba-tiba berubah menjadi api hitam. Apa kau yang melakukannya, Shisui?" Melihat fenomena aneh tersebut, Shisui langsung menjawab, "Itu bukan aku, tentu saja aku tidak bisa melakukannya." "Kau benar Obito, dia masih belum menunjukkan kemampuannya. Tapi apa-apaan itu, bagaimana api milikku bisa berubah?" Tidak lama Shisui berkata demikian, Gai kini yang muncul di samping Yamato. Saat itu hal luar biasa terjadi. Gai dapat menonaktifkan Hachimon miliknya, sehingga dia kembali ke mode normal. Bahkan Yamato terkejut sambil berkata, "Luar biasa, aku tidak bisa percaya kau bisa keluar masuk dalam mode itu sesukamu. Yang aku tahu, jika mode itu sudah padam, kau akan langsung berubah menjadi abu." Gai yang mendengar itu menjawab, "Gerbang ke-9 ini cukup berbeda dari Hachimon Tonkou, dan juga tentu saja ini akibat pertemuan kita dengan Rikudo Sanin, tapi itu tidak penting. Saat ini kita masih mencari tahu apa yang terjadi." Yamato yang mendengar itu berkata, "Kau benar? Mari kita lihat apa yang akan terjadi dari kemunculan api hitam yang ada di sana. Bentuknya seperti Amaterasu, tapi cukup berbeda." Api itu seperti keluar dari bawah tanah setelah Shisui melakukan serangannya. Obito yang mendengar itu berkata, "Sepertinya bala bantuan terkuat akan tiba sebentar lagi. Aku bisa merasakan cakra Naruto dan juga Boruto sedang menuju ke sini. Terus amati pertarungan. Kita akan menahannya selagi menunggu mereka. Mari kita gunakan kekuatan Biju secara bersamaan dan serang di satu titik itu." Setelah mendengar perintah Obito, mereka semua langsung menggunakan kekuatan para Biju yang ada di dalam tubuh mereka masing-masing. Saat itu dari mulut Susanoo Obito muncul Biju Dama raksasa, dan diikuti dengan naga kayu milik Yamato yang keluar Biju Dama yang sama. Saat itu mereka semua membidik arah munculnya api aneh yang ada di depan mereka. Dan tidak berselang lama, Obito memerintahkan semuanya untuk melepaskan serangan mereka secara bersamaan, dan alhasil terciptalah ledakan mengerikan di depan, bahkan tanah langsung retak akibat serangan gabungan tersebut. Saat itu Yamato berkata, "Sial, itu ledakan dahsyat sekali, ini pertama kalinya aku melihat hal semacam ini. Aku tidak yakin dia bisa selamat." Obito yang mendengar itu menjawab, "Kelihatannya seperti itu. Tapi kami sudah berulang kali bersama Boruto melakukan hal semacam ini melawan mereka. Tapi itu tidak ada jaminan sama sekali. Tetaplah fokus, kau bisa mati kapan saja tanpa kau sadari." Di sisi lain, Naruto dan Boruto beserta yang lainnya langsung bisa melihat betapa dahsyatnya ledakan tersebut. Padahal, jarak mereka masih jauh dari desa, tapi pemandangan itu bisa kelihatan. Saat itu Naruto berkata, "Sial, apa tidak bisa lebih cepat lagi, Sai? Kita terlalu lama di sini." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Santai saja ayah, itu serangan gabungan dari mereka. Aku bisa merasakan mereka semua masih hidup dan baik-baik saja. Tahan dirimu." "Tapi maaf, aku pergi duluan, aku berhasil menemukan letak Hiraishinku." Setelah berkata demikian, Boruto tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka semua. Shikamaru yang menyaksikan itu langsung kesal dan berkata, "Sial, lagi dan lagi bocah itu. Hei Naruto, aku rasa kau perlu mengajarinya setelah ini. Egoisnya benar-benar tidak ada bedanya seperti Sasuke." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya Boruto merasakan sesuatu. Aku percaya dengannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk sekarang. Kita harus bergegas." Di sisi lain, Boruto ternyata berpindah tempat ke atas patung Hokage. Dia melihat pertarungan antara Gai dan yang lainnya. Saat itu Boruto berhasil menemui monster kecil yang memiliki mata Rinne Sharingan yang hampir membunuhnya sebelumnya.
Saat itu Boruto berkata, "Sepertinya hanya aku yang bisa menemui wujud aslimu, mari kita mulai lagi."